Shalom, apa kabar hari ini anak kami kelas 3? Pasti luar biasa ya, salam sehat, Tuhan memberkati. Hari ini sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya seperti biasa. Mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Kami serahkan pembelajaran kami hari ini dalam penyertaan Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati Menros dan juga semua orang tua, dan yang perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Amin. Baik anakku, kelas 3, baik kelas 3A dan kelas 3B ya. Kita hari ini masuk di bab 7 ya. Bab 7 berbicara tentang flora dan fauna sebagai berkat Allah. Halaman 45, dibuka bukunya ya. Hari ini kita masuk di bab 7, flora dan fauna. Kita sudah belajar kan tentang flora. Flora itu tumbuhan. Fauna adalah hewan atau binatang ya. Jadi baik flora atau fauna itu adalah berkat Allah. Coba kita baca ayat pembimbing kita di antara bacaan Alkitab ini. Kita ambil Lukas ya. Lukas 13 ayat 19. Yang punya Alkitab boleh dibuka. Lukas 13 ayat 19. Mem akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburi orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi di sana biji sesawi menggambarkan flora, sedangkan burung-burung menggambarkan fauna ya. Artinya semua Tuhan ciptakan itu baik adanya, baik itu flora maupun fauna. Baik anak-anakku, kita buka halaman 46. Dibuka ya. Di bagian pertama, flora adalah ciptaan Tuhan. Flora atau tumbuhan itu ciptaan Tuhan. Juga fauna atau binatang atau hewan itu ciptaan Tuhan. Kita semua juga ciptaan Tuhan. Di bagian pertama ini kita belajar flora adalah ciptaan Tuhan ya. Anak-anak kami nanti dapat baca di Imamat 26 ayat 4 sampai 5. Yang punya Alkitab dibaca ya. Ini bisa kalian baca ya, dibaca semua, tetapi tidak usah digarisbawahi ya. Nanti kita sampai bagian B halaman 47. Anak-anakku dapat baca dulu ini sampai ke sini ya. Nanti karena waktu kita sangat terbatas, nanti kalian baca di rumah ya, di tempat masing-masing masuk mem ya. Perhatikan di sini, pada kenyataannya manusia sering mengabaikan firman Tuhan ya. Manusia tidak menjaga ataupun melestarikan ciptaan Tuhan, termasuk itu flora, karena flora itu adalah ciptaan Tuhan. Baik itu tumbuhan, misalnya tanaman atau tanaman obat atau pohon-pohonan, rumput, itu adalah flora. Seharusnya kita harus menjaga dengan baik ya, karena itu ciptaan Tuhan. Tetapi dikatakan pada kenyataannya manusia sering mengabaikan firman Tuhan. Padahal di awal dikatakan Allah menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memelihara tumbuhan dan binatang ciptaan Tuhan. Nanti dibaca Kejadian 2 ayat 15 ya. Artinya di sini baik flora atau tanaman itu maupun hewan itu adalah ciptaan Tuhan yang sebaiknya kita jaga. Tuhan menugaskan kepada kita semua. Pada awalnya ditugaskan kepada Adam di Taman Eden, juga kepada kita manusia, umat ciptaan Tuhan ya. Caranya bagaimana kita untuk menjaganya? Disiram tanamannya, diberi pupuk,
tidak menebang pohon yang tumbuh ya, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan, itu juga tidak boleh ya. Kita sudah belajar juga itu di PLH ya. Kemudian di sini Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Allah memperlengkapi manusia dengan pengetahuan, dengan akal budi dan budi pekerti untuk memelihara serta melestarikan ciptaannya. Baik anak-anakku, nanti belajar bagaimana cara merawat tanaman ya. Nanti di akhir pembelajaran kita memang ada kasih tugas ya untuk merawat tanaman. Baik, sekarang kita di bagian B, halaman 47. Flora dalam Alkitab. Dalam Alkitab juga dikatakan bahwa flora atau tumbuhan banyak manfaatnya ya. Contohnya kayu manis digunakan untuk membuat minyak urapan. Ada di Keluaran 30 ayat 23. Dan juga mengharumkan tempat tidur. Amsal 7 ayat 17. Makanya sekarang wangi-wangian yang di kamar tidur, misalnya pewangi ruangan, itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Makanya sangat bermanfaat bagi manusia ya. Bisa mengharumkan tempat tidur, bisa menjadi bahan membuat minyak urapan kudus ya. Kalau orang Kristen yang karismatik ya biasanya memakai minyak urapan ya, dan juga memakai apa ini namanya, anggur untuk perjamuan. Itu semua berasal dari tumbuhan ya. Ada juga narwastu digunakan pengharum badan, itu minyak narwastu ya. Anak-anakku, masih banyak contohnya. Apa contoh-contoh dari flora di dalam Alkitab yang bermanfaat bagi manusia. Artinya semua itu harus kita syukuri kepada Tuhan dan kita pelihara. Dengan kita merawat, memeliharanya, artinya kita juga sudah menaati Tuhan, menaati firman Tuhan. Baik anak-anakku, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Itu bagian 1 flora ciptaan Tuhan, bagian kedua flora dalam Alkitab. Ya. Sudah mengerti ya anak-anakku ya? Artinya kita harus bersyukur pertama-tama kepada Tuhan. Lalu kita lakukan tugas kita sebagai umat ciptaan Tuhan ya, sebagai manusia, menjaga, merawat apa yang Tuhan ciptakan. Misalnya yang paling sederhana, merawat tanaman, merawat bunga dan sebagainya. Untuk tugas kalian, halaman 48, ini sebenarnya penugasan proyek untuk tugas kelompok, tapi karena kita lagi daring ya, pembelajaran dari rumah, tidak mungkin kita berkelompok ya, tugas kelompok ya. Anak-anakku ini tugaskan tugas mandiri saja atau sendiri-sendiri, yaitu menanam satu jenis tanaman di lingkungan rumah saja. Karena di sini di sekolah kita tidak ke sekolah, anak-anakku mentugaskan menanam satu jenis tanaman. Boleh bunga, boleh tanaman obat. Mulai dari kalian menyiapkan potnya, menanamnya dari tumbuhan atau tunas, hingga nanti dia tumbuh dan kalian rawat. Nanti setelah 1 bulan di awal Desember kalian kirim kemennya, dikirim melalui videonya. Nanti itu penilaian harian diambil dari situ untuk agama, dan juga itu juga bagian dari pendidikan lingkungan hidup ya, PLH. Itu juga
kita ambil sekalian nilai agama dan PLH. Jadi satu tugas kamu itu manfaatnya 2 untuk nilai agama, keterampilan, dan juga nilai keterampilan PLH. Harap dikerjakan dengan baik ya. Dibuat di dalam pot bisa atau di polybag, satu saja tanamannya. Lalu nanti ini bisa kamu isi, ikuti arahan yang di halaman 48 ya, sampai halaman 49 ya, nomor 6A dan B ya. Tulis perasaanmu ketika mengerjakan proyek itu. Tuliskan pesan apa yang kamu dapatkan secara pribadi dalam proyek penanaman tanaman. Jadi tugasnya pertama, siapkan tanaman dan ditanam dan kemudian dirawat. Lalu di sini ada kolom tabel tugas. Ini tidak usah dibuat ya. Yang di ini aja. Yang susunan jadwal proyeknya aja. Mulai contohnya hari Kamis tanggal ini menyiram. Hasilnya bagaimana, bisa buat di buku tulis sendiri atau buat di sini ya. Itu yang bisa Mem katakan ya, yang Mem sampaikan ya. Jadi tugasnya dibuat lalu nanti awal Desember dikirim ke Mem, tanggal 2 Desember ya dikirimnya hasil tanamannya. Demikian anak-anakku, tetap semangat ya. Sebentar lagi kita mau UAS pada tanggal 2 Desember. Kita harus semangat belajar, berdoa, dan jaga kesehatan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Kami sudah belajar di bab 7 Tuhan, bahwa flora dan fauna adalah ciptaan Tuhan yang kami imani bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Bukan kami merawat tanaman di sekitar kami, bukan anak-anak kami juga untuk merawat hewan di sekitar kami. Kiranya perlindungan Tuhan dan hikmah pengetahuan dari Tuhan memberkati semua anak-anak kami. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Salam, Tuhan berkati.